Namun ada kekuatan yang maha hebat, yaitu kekuatan PBB, hanya Indonesia dengan ke Indonesia. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Konflik bersenjata menjadi ancaman bencana kemanusiaan yang mengakibatkan penderitaan bagi ratusan juta penduduk dunia. Banyak negara di seluruh dunia terus bergumul dengan konflik selama puluhan tahun. Mayoritas warga dunia memandang masa depan dengan penuh kekhawatiran. Konflik bersenjata di beberapa negara memperburuk krisis global yang penuh ketidakpastian. Pembicaraan tentang mendekatnya Perang Dunia III telah marak sejak invasi Rusia ke Ukraina, disusul konflik antara Iran dan Israel. Namun ternyata ada begitu banyak titik panas konflik di dunia yang bisa berakhir dengan perang. Berdasarkan analisis para pakar, setidaknya ada 5 potensi ancaman perang yang bisa terjadi pada tahun 2024 ini. Dewan Hubungan Luar Negeri Jerman menganggap perang antara NATO dengan Rusia bisa terjadi setelah berakhirnya pertempuran sengit di Ukraina. Para pakar di dewan tersebut percaya Rusia memerlukan waktu 6-10 tahun untuk mempersiapkan hal ini. Hal ini bisa dimulai dari negara-negara Baltik, terutama jika Moskow punya keyakinan hal ini akan berhasil. Bentrokan antara manusia dan mesin tampak seperti sesuatu yang terjadi di film atau novel fiksi ilmiah. Apalagi di tahun 2023, dunia sedang mengalami konflik yang jauh lebih nyata dan berdarah. Meski demikian, sepanjang tahun lalu, sejumlah pakar telah menjelaskan bagaimana kecerdasan buatan dapat menghancurkan umat manusia. Dunia kini diliputi ancaman kehancuran global. Konflik bersenjata kemudian telah menggerakkan apa yang disebut sebagai jam kiamat. Dalam tren terbaru, dikatakan bahwa dunia terus mengarah pada bencana, termasuk fakta bahwa China, Rusia, dan Amerika Serikat menghabiskan banyak uang untuk memperluas atau memodernisasi persenjataan nuklir mereka. Serangan besar-besaran Rusia ke Ukraina telah meningkatkan ketegangan antara negara-negara Barat yang membela Kiev dengan Moskow ke tingkat paling berbahaya sejak Perang Dingin. Washington dan Moskow bersama-sama memiliki hampir 90% hulu ledak nuklir di dunia, yang cukup untuk menghancurkan planet ini berkali-kali lipat. Was-was akan Perang Dunia Ketiga kian mengemuka, seiring konflik global yang masih terjadi, seperti perseteruan babak baru Iran-Israel, menyusul perang Rusia versus Ukraina, ketegangan China dan Taiwan, dan kemelut di semenanjung Korea. Tak hanya itu, kesepakatan trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat juga memicu kekhawatiran. Banyak pihak menilai, perjanjian itu bisa memicu perlombaan senjata di kawasan, karena kesepakatan itu membawa unsur kapal selam nuklir. Narasi Perang Dunia Ketiga tak henti menjadi pembicaraan, lantaran perang Rusia dan Ukraina disusul konflik Iran-Israel terus berkecambuk, apalagi muncul soal kemungkinan menggunakan senjata nuklir dari Rusia. Lalu apa yang terjadi jika Perang Dunia Ketiga pecah? Para pengamat menilai, jika Perang Dunia Ketiga benar-benar meletus, sejumlah malapetaka akan terjadi di antaranya, hubungan diplomatik negara-negara bertikai akan putus, ekonomi dunia akan porak-poranda, ancaman perang nuklir, meningkatnya perang siber, meningkatnya gelombang pengungsi korban perang, dan ketahanan pangan terancam. Sungguh, konflik bersenjata di abad kini telah menggiring dunia menuju kehancuran global. Bumi milik Tuhan, kini menjadi medan pertikaian.
Menyikapi konflik global yang mengancam dunia, pimpinan Mahat Al-Zaitun Panji Gumilang buka suara. Menurutnya, konflik bersenjata antar negara yang bertikai sulit diselesaikan, karena masing-masing negara itu memiliki kepentingan yang tidak sama. Dia menambahkan, solusi damai dalam konflik itu sulit wujud, karena adanya negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB, yang menjadi bagian dalam konflik tersebut. Peristiwa ini tentunya akan membawa akibat kepada ekonomi dunia, dan dunia tidak bisa menghentikan. PBB hanya bisa berteriak. Dunia ini tidak bisa diselesaikan oleh musyawarah bangsa-bangsa karena kehidupan hak-haknya tidak sama. Rusia yang penduduknya lebih kecil dari Indonesia, Inggris yang penduduknya lebih kecil daripada Indonesia, punya hak veto. Maka apapun yang terjadi di dunia ini, kalau otak pikiran daripada pemilik hak veto itu tidak sama, ya tidak akan bisa berhenti. Inilah politik dunia yang harus kita cermati, karena efeknya itu akan mengimbas kepada negara yang walaupun jauh dari peperangan itu, tapi ekonomi global tidak bisa dihindari oleh negara manapun. Kita harap juga Indonesia mampu masuk ke dalam penyelesaian pertikaian ini dengan smart dan dengan keindonesiaan.